Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu, saudara-saudara, saya Yusuf Arianto dari Universitas Muhammadiyah Bogoraya. Mau sharing aja ya dengan teman-teman terkait dengan bagaimana merapikan teks ya. Mohon izin untuk share. Ya, saudara-saudara, Bapak Ibu, terkadang kita menemukan beberapa karya yang sebetulnya bagus isinya, hanya saja apa ya, penampilannya ya, layoutnya terkadang kurang baik, walaupun sebetulnya panduan sudah ada. Nah, ini terjadi masalah sebetulnya ya. Nah, sehingga bagaimana melayout sebuah karya yang hari ini kita sharing ya. Saya mencoba untuk menyesuaikan dengan panduan penulisan skripsi FKIP Umbara Universitas Muhammadiyah Bogoraya. Dan ini saya ambil salah satu karya, sebetulnya tidak utuh ya. Ini karyanya bagus sebetulnya, hanya saya ambil contoh saja alumnus saudara dia. Nah, kalau kita lihat karya seperti ini, ya kelihatan kan nggak enak ya, Bu ya. Bapak Ibu saudara-saudara, nggak enak kalau gini. Bagaimana cara merapikan dan adanya konsistensi cara merapikannya sehingga lebih efektif saja prinsipnya. Oke, baik kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Skripsi ataupun proposal tentu penampilannya kalau dari cara pengetikannya di MS Word itu ya mungkin hanya 3 atau 4 section ya. Yang pertama cover. Cover ini kan tidak ada halaman. Kadang-kadang kan persyaratannya mengumpulkan skripsi atau proposal utuh dalam satu file PDF. Jadi kan harus digabung ya. Nah, hari ini atau malam ini saya coba untuk sharing untuk bagaimana menggabung lalu melayout dan seterusnya. Ya, karya yang seperti ini kita coba rapihkan mulai dari hal yang umum saja ya. Sebelum dibagi ke section, kita drag saja semua karena secara umum bahkan seluruhnya ya itu jenis huruf yang diambil adalah Times New Roman, ukurannya 12. Jadi kita langsung pakai saja. Nah, secara umum juga teks spasinya 1,5, jadi kita dari sekarang saja. Nah ini 00 kan ya, before after. Lalu kita flag layoutnya kita sesuaikan dengan panduan. Kelas A4, marginnya 4, 4, 4, 3. Atas 4, kiri 4, kanan 3, dan bawah 3. Ya baik, untuk yang terbiasa saya pikir nggak ada kesulitannya, tapi untuk yang tidak terbiasa bisa jadi persoalan. Ini adalah section 1, kita rapikan saja dulu. Ini kan di center ya. Baik, seperti ini. Saya di enter gitu. Lalu diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana atau ujian proposal. Ya. Nah, ini logo Umbara, keren sekali ya. Para mahasiswa atau alumni harus hafal ya, makna dari logo ini ya. Ini nama, kata, dan olehnya begini saja. Dan ini agak enter. Kira-kira seperti ini bentuknya. Ini section 1 ya. Selanjutnya, dan ini tidak ada halaman tentu. Kata pengantar itu kan mulai halamannya. Halamannya Romawi kecil ya. Seperti kalau 1 seperti I gitu ya.
kecil. Nah, kita di sini page layoutnya kita break saja, ya, page layout break ke next page. Nah, seperti ini. Jadi karakter section satu ya, ini section satu ya, bisa dilihat, dan ini section 2. Jadi untuk penomoran atau halaman akan terpisah ya karakternya. Nah, kita rapikannya. Nah, saya mencoba untuk yang relatif yang manual ya, yang manual, sehingga mudah-mudahan bisa lebih mudah diikuti ya. Ini teksnya tidak banyak saya ubah. Ini di numbering. Nah ini mohon maaf, ini ingat ya, ini harus sampai kiri ya, margin kiri, dan ini setengah. Ya. Nah, bagaimana kalau lebih dari 2 digit atau 10 atau 11 ya, kita geser begini ya. Tapi kalau masih 1 digit, angka 9 ya, seperti ini. Oke, lalu yang ini seperti tadi. Nah, menjoroknya adalah satu spasi ya Bu ya. Bapak Ibu saudara-saudara, menjoroknya satu spasi, di sini 1 senti maksudnya. Menjoroknya 1 senti di ruler ini ya, dia sebagai ruler. Nah, biasanya penulis itu ada di ke kanan kan ya. Seperti itu. Nah ini kata pengantar sudah selesai sedikit seperti ini. Kita lanjutkan, ini rata rata kanannya. Jangan lupa harus satu rata kanan. Selanjutnya daftar isi ya. Karena daftar isi ini halaman yang terpisah, walaupun section yang sama, berarti kita insert page break ya, seperti itu ya. Bagaimana membuat daftar isi, walaupun memang apa banyak cara yang otomatis banyak ya, tapi saya coba untuk yang manual saja, dan bisa lebih mudah diikuti. Ini sudah jadi daftar isi proposal sampai 3 bab. Nah, kita rapikan ya. Cara membuat daftar isi yang manual, yang pertama kita blok, kita digit ALP plus O plus T gitu ya. Ini tab ya, tab stop position. Sebelah kirinya kita ambil 2 cm, ini berarti 2 cm di sini nanti. Dan ambil left, ya udah oke. Centang yang titik-titik ini, yang nomor 2. Lalu set. Sekarang yang right-nya, kanannya, kita lihat di sini 14 ya. 14 cm, 14. Centang right, nomor 2 tetap yang leadernya ya. Lalu set, dan oke. Nah, ini sudah manual ya, di tab gitu ya. Dan akan rapi. Itu ya kira-kira. Oh iya, ini dirapikan dulu, ini nomornya. Teman-teman, oke. Dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke bab 1 pendahuluan. Nah, ini section yang ketiga. Jadi harus pakai page layout supaya karakternya berbeda dengan section 2. Karena halamannya ini kan halaman Latin ya, halaman tulisan Arab ya, angka 1 dan seterusnya. Posisi angka 1 ketika ada judul bab itu ada di tengah, dan kalau bukan judul bab itu ada di kiri bawah ya. Nah, kita ke page layout, lalu break, dan next page. Nah, ini karakternya udah beda. Kita lihat, ini section 2. Ya. Dan yang ini footernya section 3. Jadi beda karakternya. Nanti insya Allah di akhir kita berikan halamannya. Kita rapikan dulu saja teksnya. Ini bab 1 pendahuluan. Kita pastikan dulu ini
backside outnya 443 tetap oke ya, karena tadi sudah di drag dari awal ya. Nah ini untuk latar belakang, pertama kita numbering gitu ya, kita rapikan di sini. Nah ini harus sampai margin kiri ya, paling kiri, dan setengah posisinya, setengah senti. Jangan seperti ini. Kalau biasanya otomatis seperti ini setengah. Kalau dibiarkan nanti lama-lama kertas ke margin kanannya habis gitu ya. Ini di enter sekali, ada kekosongan. Kita coba yang latar belakang masa ini, yang judul besarnya itu kita pakai style. Ini nih, kalau yang biasa itu mudah ya membuat style penulisan. Nah, kita coba ya. Sekarang latar belakang. Kita buat masternya dulu ya. Ini latar belakang kita klik. Itu tidak paragrafnya 1,5 dan ini 00 before after 00 nih. Kalau ini 6 atau 10 atau yang salah satunya 6 atau 10 nanti antar paragraf itu ada renggang ya. Oke, kalau ini sudah oke saya pikir. Nah, kita ambil style di sini ya. Saya ulangi ya Bu, Bapak Ibu, saudara-saudara ke sini lalu ke apply style. Nah, kita ambil kodenya aja A besar titik ya. Kita ingat sampai new aja nih. Ketika new klik. Oke, berarti sudah masuk nih ya, sudah berlaku nih. Coba kita lihat, kita ambil B-nya ya. Kita loncat dulu. Yang tadi karakter tadi sudah masuk belum? Nah, ini B. Kita klik saja. Kita klik ini ya. Nah, berarti B-nya jangan tertulis dulu ya, berarti kalau C, berarti C-nya kita buang dulu nih yang manualnya ya. Lalu kita klik ini. Pun demikian B-nya kita buang, kita klik. Jadi lurus ya sama karakternya. Oke, baik teman-teman. Sekarang kita masuk ke merapikan paragraf. Kita buat dulu masternya yang rapi, gitu, yang sesuai dengan ketentuan. Ingat ketentuannya, lihat ya. Pertama, hanging indent itu di bawah huruf pertama. Di sini latar belakang berarti L. Dan yang menjoroknya itu 1 senti di ruler ya. Lalu kita rata kiri kanannya seperti ini. Nah, ini udah rapi nih. Kita lihat lagi paragrafnya karena ini harus jadikan contoh ya, jadi sebenarnya. Betul ya, 00 1,5. Nah, ini kita buatkan karakter lagi, karakter style di sini. Nah, kita coba ya, seperti tadi, apply style, misalnya A besar tanpa titik ya. Nah, yang penting iklannya ini. Saudara-saudara atau Bapak Ibu bisa saja B atau C atau terserah ya. Yang penting ingat. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, yang lain kita tinggal klik karakternya aja. Seperti itu. Oke, sampai mana? Ah, sampai sini ya. Ini ya, yang ini ya karakternya. Oke, rapi sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudara, rapi ya. Oke. Ingat, huruf A di sini ini tidak terhalang oleh apapun. Nanti dia terhalang oleh B besar, C besar, dan seterusnya. Satu karakter yang sama. Kita lihat. Ini B. Kita enter ya, tiap ini udah enter. Nah, ini bagaimana? Ya ke sini lagi. Seperti itu. Nah, kalau yang ini kita manual aja ya. Sebenarnya bisa untuk dipakai style, hanya nanti karena ini terdiri dari beberapa bab, nanti nyambung. Yang berikutnya adalah 7 ya, 7 dan seterusnya, nanti takut bingung. Kita manualkan saja. Ingat angka 1 di sini setelah A besar atau B besar itu subnya adalah angka 1, 2 dan seterusnya. Lihat seperti ini ya. Jadi di angka setengah dan huruf pertamanya adalah di 1 senti, kecuali 2 digit ya, 2 digit begini kira-kira ya. Oke, baik, kita ini turunkan saja manual saja ya. Oke, seperti ini kita tinggal klik saja ini karakternya, kita pisahkan antara subbab. Oke, seperti ini. Nah, yang ini belum nih, yang tadi ya, kita karakternya belum. Kita enter dulu. Nah, ingat ya, A besar titik ya kalau untuk judulnya. Kalau A besar ya, hanya untuk ini nih. Oke, setelah tujuan ada manfaat juga ini belum ya. F-nya kita, yang manualnya kita buang. Sorry.
Nah, gitu ya. Nah, ini bagaimana nih? Lihat, angka satu kita manualkan. Ingat, satu itu di bawah huruf pertama dari subjudul ya. Dalam hal ini kalau manfaat berarti bawah M. Intinya kalau di ruler setengah ya, setengah senti. Lalu huruf pertama setelah angka satu itu adalah 1 senti. Jadi jaraknya selalu 5 mili ya, atau setengah senti. Nah ini karena memang tidak terdiri dari beberapa kalimat atau beberapa paragraf gitu. Sorry, kita ini aja ya. Kita, oh ada poin nih. Kita bagaimana setelah angka satu itu apa? Subnya itu adalah A kecil ya. A kecil, dan A kecilnya ditaruh di 1 senti, dan huruf setelahnya adalah 1,5 senti. Jadi A kecil di bawah B. Jadi angka satu ini nanti akan terhalang oleh angka 2. F akan terhalang oleh G besar. Sama sejajar F dan sampai ke A ya. Nah, ini kita numbering tentu ya. Tidak manual seperti ini. Di setengah ke 1 senti. Nah, ini pun sama, masih numbering. Oke, sorry. Oke, seperti ini ya. Dan lihat, ini adalah dari angka 1 senti ke 1,5 senti. Sehingga A yang karakternya sama ini lurus ke sini. Ya, baik ya. Ini jangan lupa di ini. Oke, baik. Pun demikian, angka 3 untuk guru, manfaat untuk guru di sini setengah ke 1 senti. Oke, ini pun numbering. Oke, ingat, A kecil itu atau B kecil itu di 1 senti ke 1,5. Ya, jangan menghalangi huruf, sorry, jangan menghalangi angka 3 atau 1, 2, 3 ya. Apalagi ke margin kiri ya, enggak. Untuk sekolah sama nih. Ya, ingat ya, ini setengah, 1, dan ini A kecil B kecilnya 1 senti ke 1,5 senti. Oke, saya kira itu untuk bab 1 ya teman-teman. Kita belum rata ya. Oke. Nah, satu lagi sistematika untuk bab 1 ini. Ini buang yang manualnya, kita klik yang A titik gitu ya. Oke. Akan selalu sama. Oke, ini kita langsung ke A ini saja ya. Biarkan begini. Oke, baik. Ini sudah ke bab 1 udah. Bab 1 sudah beres, sekarang bab 2. Oke, karena ada karakter nomor halaman, karena tiap bab itu halamannya di tengah, sehingga mohon maaf ini sectionnya harus ditambah ya. Jadi ke page 6, page layout, ke break, ke next page, supaya karakternya berbeda, walaupun nanti nomornya continue ya. Ketika ini halaman 9 ya ini halaman 10 gitu. Oke, baik, kita rapikan dulu. Oke, baik, ibu-ibu semua, saudara-saudara, Bapak Ibu. Nah, ini deskripsi teori pertama. Ini ingat ya, ini adalah A. Nah, kita lihat buang dulu, karena ini babnya terpisah dan karakternya stylenya sama dengan bab 1. Ketika diklik ini dia akan H. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Ini kita klik kanan, stare at ya, A gitu ya. Tapi mana ini harus tapi katanya ya gitu. Seperti itu. Oke, baiknya seperti itu. Dan angka 1 persis di angka, sorry, angka 1 persis di huruf D deskripsi ya. Nah, angka A, sorry, huruf A persis di bawah K. Ini numbering dulu. Jadi A kecil itu ingat di 1 senti ke 1,5. Nah, berarti teks ini adalah uraian dari keterampilan menulis yang A kecil ini. Nah, berarti kita harus membuat lagi masternya ya.
Oke, baik, kita buat masternya. Kita rapikan. Kalau buat master harus betul-betul ya. Nah, ini karena bagian penjelasan dari A kecil, ingat berarti hanging indentnya di 1,5 di bawah huruf K karena ketampilannya gitu. Dan menjoroknya itu 1 senti jadi ke 2,5 senti. Nah, ini udah jadi, coba kita klik. Eh, Klik untuk paragrafnya ya. Oke, nggak mau ya. Oke, baik, kita klik aja. Sorry, kita buat karakternya ya. Buat karakternya. Saya buang dulu teks ini ya. Ini ada masalah. Saya ulangi. Nah, ini hanging indentnya. Oke, oke ya. Kita buat karakternya ke apply style. Kita ini kan A kecil ya. Kita bisa nggak membuat karakter A kecil? Ternyata tidak bisa. Kita A kecil gitu ya. A besar A kecil berarti untuk A kecil ya. Sampai new saya ya. Oke, klik. Oke, ingat untuk karakter ini adalah sub dari A kecil. Oke, baik, kita lihat ke sini. Kita sesuai kebutuhannya aja ya. A kecil berarti di sini dia. Selanjutnya B, ingat ini numbering aja. B, ingat di 1 senti ke 1,5. Karena ini karakternya sama dengan A kecil. Nah, ini ada karakter yang lain nih. Sub lagi. Nah, setelah B kecil atau A kecil, B kecil, D kecil, kecil itu ketika ada sub berarti angka kurung tutup. Ya. Di sini kita lihat di sini ya numbering ada tuh. Ya, sampai harus numbering ya. Nah, di sini berarti adalah 1,5 ke 2 senti. Makanya kalau ini tidak cermat, bergeser sedikit saja, ini lama-lama margin ke kanan habis. Makanya harus betul-betul dari 1,5 ya, dari 0,5 ke 1,5 dan seterusnya. Nah, ini kita harus buat lagi karakternya ya, masternya ini. Bagaimana? Nah, ini di bawah P, jangan ngadu. Satu angka satu kurung tutup itu jangan ngadu, jangan terhalang oleh apapun. Ya. Dia hanya akan terhalang oleh dua dua kurung tutup. Nah, kita rapikan dulu ini teksnya. Oke, ya. Oke ya, ini udah rapi nih. Ya, paragrafnya kita lihat betul 1,5. Oke. Oke, baik, kita buat style lagi ya, karakter style lagi. Satu kurung tutup. Nah, kita ke apply style, kita angka 1, coba kita bisa. Ya bisa ya, langsung new. Oke, kita klik. Oke, kita gunakan untuk ini. Untuk teks berikutnya yang satu karakter yang sama. Oke, seperti itu ya. Nah, ini akan rapi dengan sendirinya ya. Seperti mengikuti ya. Baik, selanjutnya karena tadi angka 1 kurung tutup, jadi ingat ya, yang 1 kurung tutup itu berarti 1,5 ke 2. Plus, plus indennya, ya, plus line inden 1,5, hanging indennya 2 senti. Ini sama, kita klik saja gini. Ingat ya yang mana? Nah, ini. Nah, ketika ini ada rincian lagi gimana Pak? Ini adalah A kecil dalam kurung tutup ya. Kita lihat ada karakternya, ada ya. Nah, sorry. A kecil. Nah, ini, ya. Nah, ini pun sama di angka 2 ke 2,5. Jadi tidak ngadu. Oke, saya kira itu ya. Nah, kita ini cukup, waktunya tidak cukup. Nah, kita langsung saja ya ke nomor 2 ya. Tadi ingat ya, tadi nomor satunya keterampilan menulis ya, nomor 2-nya minat. Karena ini judulnya eksperimen dengan ANOVA 2 faktorial ya, jadi 3 variabel.
Ingat angka 2 itu ada di setengah senti. Sini A1. Ini udah numbering ya. Yang A kecil itu ada di 1 ke 1,5. Mana karakter yang ini? Nah, ini ada kan, ingat ya. Nah, ini terus saja ke bawah. Terus B-nya ini apa? Pengertian minat. Oke, ingat B itu di 1 ke 1,5 tadi. Ini karakternya ini. Ya, seperti itu. Oke, saya kira nanti dilanjutkan saja. Takut waktunya tidak cukup. Kita langsung ke bab 3 ya. Baik, teman-teman. Oh ya, langsung ke kerangka berpikir aja. Ke poin yang besar. Ini sudah B. Nah, ini masih mana ya? Coba kita lihat ke A kecilnya ini. Oke, oke ya. Karena sudah diubah. Nah, ini kalau tanggung begini, kita insert page break aja ya. Ingat kalau B besar begini, berarti karakternya adalah A yang tanpa titik. Oke ya, seperti itu. Kita rapikan titik, dia akan ikut sendiri ya. Dan ini akan sama dengan bagian awal. Ini misalnya berguna untuk mengedit teks yang banyak, yang ratusan lembar halaman. Kalau manual sekali agak repot ya. Walaupun tentu teman-teman ada, bisa saja ada yang lebih efektif ya dengan cara yang aplikasi tertentu mungkin ya. Nah, kita minimal ini yang nggak terlalu manual tapi lumayan bisa digunakan saya kira gitu ya. Ini kata kalau gambar itu ada posisi yang di bawah, berarti paragrafnya 1 senti ya. Judul gambar ataupun judul ini kakak berpikir, dan first line indennya ke gambar ya, sini sorry. Nah, dan yang right-nya pun ke gambar supaya ada di tengah, jangan ke teks. Oke, ini pengajuan hipotesis. Ini manual C-nya, kita klik yang A titiknya ya, ada C ya. Oke, sip. Nah, kita ingat ya, seperti ini. Nah, H0 jika T hitung lebih kecil daripada T tabel, artinya tidak ada pengaruhnya. Nah, untuk H0 ini 0 kan harus di bawah ya. Seperti itu. Dan T hitungnya ada di bawah. Ya, ya kita ini teks ini agak kita besarkan ya. H1 dengan HI ya, H1 berarti ada pengaruh gitu ya. Ini rapikan saja. Kita merapikan ini saya pikir banyak cara ya. Kita pakai tab juga bisa. Tab. Oke. Tab. Nah, supaya lurus nanti yang hangingnya kita ambil ke yang paling ujung dan kita tab lagi gitu ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya bab terakhir, bab 3 metodologi penelitian. Lagi-lagi karena halamannya harus di tengah, berbeda dengan karakter yang sebelumnya. Dan halaman yang ini jadi di page layout lagi ya, di break, next page. Nah, berarti karakternya udah, ini section berapa? 4 ya kan? Oke, kita ketengahkan. Ya, walaupun agak manual itu, tapi konsistensinya tinggi ya. Nah, ini waktu dan tempat penelitian kan A besar. Coba kita klik ini, dia akan D karena tadi kan sampai C ya di bab 2 itu. Nah, lagi-lagi kita harus klik kanan, klik stare at at A ya, mulai dari A maksudnya gitu ya. Nah, hanya loncat ternyata ya, kita rapikan. Ingat yang A besar begini, B besar ini harus margin paling kiri ya. Nah, ini tinggal blok karena karakternya sudah ada ini, gitu ya. Dan ingat untuk gambar ini kan jadwal penelitian, ini tidak boleh melebihi ini. Bagaimana caranya? Kan itu kan lebar gitu ya. Nah, JPEG saja lah, jadi foto ya. Kurang terbaca Pak, ya nggak apa-apa. Ya, kurang jelas.
Oke, sekarang B populasi dan sampel ya. Ingat ya, ini klik kita bahas. Kita klik A-nya, populasi dan sampel. Nomor satu ingat di posisi setengah, sorry, di numbering dulu. Oke, sorry. Di numbering dulu. Oke, di setengah ya, gitu ya. Dan ini belum dibuat nih karakter satu untuk teks. Kita tadi loncat ke A kecil ya, karena memang faktanya begitu. Nah, ini harus dirapikan dulu satu paragraf saja. Kita ambil masternya, kotak kiri kanan. Nah, di sini kalau untuk angka satu, hanging indentnya itu di bawah 1 cm dan yang menjoroknya angka 2. Ya, seperti itu. Oke, ya. Oke, untuk teksnya ya. Jadi hanging indentnya di bawah P di populasi, yang menjoroknya ada. Ini udah baik, udah kita klik kanan. Oke, masalah. Kita cari stylenya. Happy style angka satu saja saya pikir. Jangan ada kurungnya, berarti new tuh ya. Sorry. Kita keluar kalau sudah. Nah, kita tinggal blok yang berarti angka satu. Karena akan sama. Ya, seperti itu. Nah, kita buat tabel, biasanya populasi ada tabel. Ingat populasi dan tabel juga margin paling kiri, batas kirinya teks yang paling kiri, yang kanannya teks paling kanan sebelumnya ya. Lalu ini untuk membuat tengahnya berarti plus indennya di sini. Sehingga tidak dari sini. Kalau dari sini nanti akan agak miring. Oke, baik. Ini tanggung. Kita turunkan saja. Sampel penelitian sama. Ini sebetulnya karakter angka satu dan 2 juga sebenarnya bisa seperti tadi A besar, B besar ya. Ingat di setengah ke satu. Kita ini udah punya karakter ini. Kita klik angka satu tadi. Nah, seperti itu ya. Oke, lalu di sini ada sub ternyata ya. Nah, oke, sebagai berikut katanya. Kalau sebagai berikut berarti kan ada. Ini udah numbering nih. Kita langsung saja ingat A kecil, B kecil itu 1 cm ke 1,5 cm. So, sekarang metode penelitian, klik A titik. Nah, sorry. Yang manualnya kita buang dulu ya, yang belum numbering. Nah, ternyata harus geser. Oke. Dan karakter ini sudah punya kita A besar ya. Oke, sebanyak apapun teksnya, saya pikir tidak masalah ya. Oke. Untuk desain penelitian, ini harus ini. Oke. Ini kan apa kan begini ya betulnya ya. Seperti ini ya. Nah, ini gambar 3T1. Ingat, satu spasi ya kalau judul atau judul gambar ataupun tabel ini satu spasi. Ya, di nol kan, ini single, oke, ini anapa dua faktor ya. Oke, sedikit lagi saja. Oke, sorry, kita buang dulu. Kita buang dulu ini yang manualnya. Kita klik yang ini supaya sama. Ternyata loncat ya. Oke, kita karakter ini kita punya, udah punya. Ini angka satu juga kita numeringkan dulu. Oke, numbering. Kalau sudah numbering berarti angka satu itu di setengah ke satu. Dan karakter teksnya kita sudah punya. Itu angka satu. Oke. Pun demikian dua ya. Oke, kita dua nomor saja ya. Mohon maaf. Kapasitas rekamannya nih. Oke. Saya kira seperti itu. Ini kita bangun. Ini daftar pustaka. Saya kira ini Mendeley ya. Nah, karena daftar pustaka tidak ada halamannya, ini harus section yang lain. Ingat ke page slide out, ke break, ke next page. Oke, sementara
Untuk merapikan saya pikir sudah cukup baik. Sudah, ini Pak mau ditengahkan ya Pak ya, seperti itu. Ketengahkan ya. Coba kita bisa ya ketengahkan berarti ini geser ya. Baik, untuk merapikan teks saya pikir sudah. Nah, kita coba sekarang untuk membuatkan halamannya. Oke, ini teman-teman, ini tidak ada halamannya tentu. Kita buat halaman di season 2. Ya. Link to propose-nya kita klik ya, matikan maksudnya ya. Tidak terhubung ke yang sebelumnya maksudnya. Kita insert seperti biasa ke fax number, ke format gitu. Nah, formatnya kita pilih angka satu ini ya. I kecil itu ya, Romawi kecil. Start add-nya satu tentu. Nah, kita oke kan. Kita ke fax number lagi. Ke bottom dengan di bawah ya. Di bawah tengah. Ini ya, di bawah tengah. Ya, udah muncul. Coba kita agak besarkan. Oke, kita tim Roman kan samakan aja udah saya seperti itu. Oke, saya pikir itu. Dan ini akan untuk yang cover tidak akan ada. Ya. Lalu untuk halaman bab satu, nah bab satu ini pasti begini nih, pasti 4 nih dia. Nah, bab satu kita hapus saja ini. Oke. Yang pertama kita matikan dulu link to propose-nya, ya, link to propose ke apa ngait ke depan gitu maksudnya. Klik, kita klik different first page ya, jadi berbeda untuk halaman pertama. Lalu kita insert ke page sama ke format. Nah ini mah angka satu ya, pilihnya gitu. Oke, kita lihat belum ya. Kita ke insert lagi ke bottom right ya. Nah di sini bottom right ya. Nah angka satu seperti ini. Sorry. Oke, ya. Oke baik, yang ini dulu ya. Maaf, mengantarkan tadi kita ulang ya. Insert, ke gambar, bottom, insert lagi formatnya, start at satu. Sudah ada ya. Kita agak besarkan supaya terlihat saja. Nah untuk yang ini, halaman ini sudah ada ternyata. Oke, oke, oke. Mohon maaf. Pertama untuk bab satu, link purpose-nya buang. Bikinnya dulu ya. Di insert, format, angka satu, oke. Posisinya button, kanan semuanya. Kita lihat angka 2-nya ada ya. Kita baru klik different page number ya. Ketika sudah ada ya different page number, nah kita klik insert karena nomor pertama pada bab judul bab itu harus di tengah ya, kita tengahkan yang ke satu, yang keduanya ada di kanan ya. Kita coba bisa seperti ya. Nah bagaimana untuk yang bab 2 ya, bab 2 bab satu sampai halaman berapa ini kita lihat agak besarkan ya, tetap tidak terlihat ya, halaman 5 kita tambahkan saja ya. Nanti tense-nya romankan saja namanya. Halaman satu sudah di tengah.
Bab satu ini sampai halaman 7. Nah, kita lihat di sini. Ini sudah 8, di bawahnya 9. Kita tinggal klik yang ini, lalu ke different perspective. 8 ini di tengah, 9 tetap di kanan bawah. Ya. Oke, pun demikian, di bab 3 kita lihat. Ini 13, apakah 14 ada di tengah? Belum. Berarti kita klik. Oke, sorry. Ke different perspective. 14 ada di tengah, 15-nya di bawah. Oke. Oke, sudah selesai ya. Nah, bagaimana daftar pusaka ini satu lagi? Ini kan sudah di drag ya, daftar pusaka. Bawa agak cepat. Nah, oke, daftar pusaka. Ini halaman 17, ini 18. Nah, ini klik aja. Dan link propose-nya, ya, link to propose itu di klik. Ya, dan ini tinggal hapus saja. Kalau yang dan yang atas nggak akan ikut. Ya, segitu. Ya, kita lihat. 17-nya tetap ada di daftar pusaka, sudah tidak ada halamannya. Ya. Daftar pusaka 1,5 spasi ya, ini tidak ada halaman. Baik, seperti itu, Ibu Bapak, Saudara-saudara, ini sekadar sharing saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama bagi yang masih belum rapi mengetiknya ya. Oh, yang sudah terbiasa ya mungkin bisa lebih rapi daripada saya pikir ya. Oke lah, kalau untuk daftar pusaka saya pikir dengan Mendeley itu akan otomatis ya. Baik, alhamdulillah saya mohon izin stop share ya, stop sharing. Oke, saya pikir seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan dicoba. Dan kalau ada hal-hal yang secara teknis ya, karena yang saya bingung juga ada beberapa ya tanyakan. Ya, kita saling sharing aja ya. Mudah-mudahan ini boleh di share ke teman-teman yang lain, seluruh prodi tentunya khususnya di FKIP Umbara. Baik, mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.